Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Sebelum saudara menyaksikan video-video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Video kali ini, saya ingin menanggapi video tanpa ragi berkaitan dengan video Pendeta Mel Atok dan Pak Max Vio tentang mengapa saksi-saksi Yehova harus dihapuskan dari Indonesia. Ingat, kata menghadapi saksi Yehova di sini atau tema saya menghapuskan, tapi kita tidak punya kuasa sampai situ. Di video Pendeta Mel Atok dan Pak Max Vio tersebut sudah sangat jelas bicara tentang kesesatan saksi-saksi Yehova dari sisi teologisnya dan dari sisi yuridisnya atau secara hukum. Saya tidak akan menjelaskan ulang lagi bagian-bagian yang sudah dijelaskan secara lengkap. Anda silakan melihat langsung di channel YouTube-nya Pendeta Mel Atok. Nah, di bagian ini saya akan menanggapi beberapa hal dari video tanpa ragi berkaitan dengan video Pendeta Mel Atok. Yang pertama, tanpa ragi tidak menonton secara utuh video Pendeta Mel Atok. Saya berhenti melihat video Pendeta Mel Atok ini. Saya berhenti melihat video Pendeta Mel Atok ini ketika dia berkata seperti ini. Ingat, kata menghadapi saksi Yehova di sini atau tema saya menghapuskan, tapi kita tidak punya kuasa sampai situ. Pada cuplikan video ini, tanpa ragi berhenti menonton pada menit ke-37 dari total kurang lebih 1,5 jam. Inilah yang mengakibatkan tanpa ragi tidak mendengar secara utuh penjelasan Pak Pendeta Mel Atok dan Pak Max Vio, sehingga membuat tanpa ragi gagal paham. Saya yakin Anda tidak akan memprotes video Pendeta Mel Atok jika Anda mendengar secara utuh atau lengkap. Pelajaran buat kita, pahamilah segala sesuatu secara utuh atau lengkap dulu, baru berkomentar. Tujuan kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut, agar kita mendengar 2 kali, atau mendengar baik-baik, baru berkomentar. Firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Yang kedua, membandingkan sikap Pendeta Mel Atok dengan kelompok-kelompok tertentu yang membantai aliran-aliran yang dianggap mereka sesat, seperti video yang ditujukan tanpa ragi. Ada satu aliran yang disebut dengan Ahmadiyah yang juga dianggap bidat sesat. Orang-orang aliran Ahmadiyah ini dibunuh, dibantai oleh orang-orang yang berpikir bahwa ajaran agamanya adalah yang paling benar. Kalau kamu bisa berkata bahwa tindakan mereka itu tidak benar, kenapa kamu sendiri melakukannya? Jelas ini berbeda. Pendeta Mel Atok tidak sedang mengajarkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Pertanyaannya, apakah dengan mengatakan hapuskan saksi-saksi Yehova dari Indonesia, itu berarti harus melakukan kekerasan secara fisik? Kan tidak seperti itu maksudnya. Orangnya kita kasihi, tapi ajarannya kita tolak. Ajaran kita tidak mengajarkan balas kejahatan dengan kejahatan. Ajaran kita mengajarkan kita untuk balas jahat dengan kebaikan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lukas 17 ayat yang ke-4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yang ketiga, apakah dengan mengatakan kelompok tertentu sesat, maka kita dikatakan tidak memiliki kasih? Jadi apa yang harus kita lakukan dengan saksi Yehova atau aliran-aliran lain yang tidak sepaham dengan kita? Kasihi. Lalu bagaimana dengan Yesus yang mengatakan penyesat celakalah? Atau Paulus yang mengatakan penyesat terkutuklah dia? Apakah mereka tidak memiliki kasih? Jelas tidak. Justru ini menunjukkan bahwa kasih itu juga harus tegas menyatakan kebenaran, apalagi berkaitan dengan penyesat. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Matius 18 ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya.
Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Paulus pun mengatakan demikian. Filipi 3 ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini bukan makian ya saudara. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Galatia 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Alat ukur apa yang kita pakai untuk melihat satu kelompok sesat atau tidak? Apakah firman Tuhan atau perasaan? Kalau kita pakai perasaan, maka akan menjurus kepada kompromi. Dalam hal ini, kompromi terhadap penyesat. Kompromi akan menjadi pilihan utama jika dasar kehidupan bukanlah firman Tuhan, melainkan perasaan. Apakah Pendeta Mel Atok dan Pak Max Vio bersalah mengatakan demikian? Mereka mengatakan demikian karena alat ukurnya adalah firman Tuhan. Perhatikan di sini saudara, salah satu fungsi firman Tuhan adalah menyatakan kesalahan. Ada beberapa ya, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini menjadi tanggung jawab Pendeta Mel Atok sebagai seorang hamba Tuhan dan seorang gembala untuk menyampaikan apa yang benar sesuai dasar firman Tuhan, yang tujuannya agar orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk dipimpin tidak tersesat. Ibrani 13 ayat yang ke-7, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Yang saya maksudkan dengan tema saya, minimal Anda dan saya ya tidak terbawa arus. Kalau bukan Anda, kita punya istri, punya anak, punya keluarga. Ajaran ini sangat berbahaya. Jadi, buat teman-teman para pendeta dan Pak Mel Atok, bertobatlah dan upgrade diri kamu sendiri. Yang keempat, menurut saya, tanpa ragilah yang harus bertobat, bukan Pendeta Mel Atok. Kenapa? Karena tanpa ragi abu-abu alias tidak tegas menyatakan kebenaran, sedangkan Pendeta Mel Atok tegas menyatakan kebenaran. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Garis bawahi kalimat ini, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Mel Atok berkaitan dengan saksi-saksi Yehova. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan Pendeta Mel Atok, maka Anda juga tidak setuju dengan perkataan Yesus dan Paulus di poin yang ketiga. Karena apa yang dikatakan Pendeta Mel Atok berdasarkan yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi sebelum Anda protes Pendeta Mel Atok, protes dulu Yesus dan Paulus. Yang kelima, menurut tanpa ragi, syarat masuk surga adalah perbuatan baik. Kalau hidup kamu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kalau hidup kamu tidak lebih benar daripada saksi Yehova, kamu sendiri belum masuk kerajaan sorga. Kamu sendiri belum masuk kerajaan sorga. Apakah benar demikian? Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Dikatakan lagi Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai ayat yang ke-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, tidak ada kalimat perbuatan baik di sana. Kita dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Inilah tanggapan saya terhadap saudara tanpa ragi berkaitan dengan video Pendeta Mel Atok. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.